Hai, kembali lagi di channel Olebot Gizi dan Kuliner. Pada video sebelumnya, kami sudah membahas sedikit tentang bumbu dan rempah. Pada video ini, kami akan membahas lebih lanjut tentang hal tersebut. Happy watching! Kita sekarang berurut dulu dari bumbu kering ya. Ini kalau yang sering dipakai yang sehari-hari masakan itu hanya lada, ketumbar ya, kemudian kemiri, kemudian pala ya, itu yang sering dipakai ya. Tetapi pada masakan-masakan yang taste-nya tajam seperti masakan Sumatera ya, masakan Aceh, Medan yang karena pengaruh budaya India, maka akan ketemu bumbu-bumbu seperti ini. Iya, cengkeh. Ada cengkeh, ada star anis ya, kemudian ada kayu manis, kemudian ada kapulaga ya. Jadi untuk bumbu-bumbu ini adalah kulitnya. Jadi kalau mau tahu yang dipakai adalah dalamnya. Nah, coba cara mengenal bumbu, kalau nanti Anda ngecek masakan ya, misalnya masakan gulai Aceh. Gimana gulai Aceh cirinya apa? Anda sebagai food yang menjamin mutu makanan bahwa ini benar-benar gulai Aceh, kenali dulu bumbunya itu. Cara ngenalinnya ya Anda cium dulu terus inget-inget. Oh, ini ya yang namanya bau kapulaga. Udah dicium? Iya. Ya, boleh Khas kita ya, Bu, harumnya ya. harum sekali. Ini biasanya pada masakan-masakan yang kena pengaruh Middle East atau pengaruh-pengaruh India ya. Nanti ketemu pas Idul Adha misalnya, itu bikin nasi kebuli. Oh, nasi kebuli, nasi biryani juga ya, Bu. Nasi biryani, nasi kebuli. Nah, ini contoh daripada kapulaga. Jadi yang diambil adalah bijinya ini di dalam nih. Berarti kalau misalnya mau dipakai harus dikupas dulu, Bu? Dikupas dulu gitu ya. Tapi kalau mau nggak dikupas dulu, disangrai bisa, disangrai berikut kulit-kulitnya. Tapi yang dihaluskan yang di dalamnya, bukan kulitnya. Jadi kulitnya direbus juga bisa ya? Bukan direbus, disangrai. Oh, disangrai juga? Iya, disangrai ya. Nah, ini star anis juga gitu. Coba cium. Ini ada aroma mint. Oh iya. Nih, dicicip coba, nggak apa-apa. Dicicip, diisap-isap, itu bisa juga untuk obat ya. Iya, jadi mulut ada saya rasa jadi apa? ada rasa mint ya. Iya, rasa kayak mint gitu. Rasa mint. Gitu ya. Aroma. Nah, ini kenapa kok ada minuman Anda juga bisa berkreasi dengan minuman akhirnya. Saya minuman ada rempah-rempahnya. Jadi ada aroma cengkeh, ada aroma kapulaga ya, ada aroma kayu manis gitu ya. Oke. Nastar juga biasanya pakai cengkeh juga ya? Iya. Mau bikin apa? Misalnya mau bikin stup. Ya kan? Stup buah-buahan yang direbus menggunakan jahe, kemudian menggunakan cengkeh, menggunakan kayu manis. Jadi aromanya seger banget gitu ya. Jadi luar biasa. Tadi kan makanya Belanda tertarik ini ya. Memang ini bisa dibuat rokok ya, buat kosmetik ya, buat kesehatan, minyak cengkeh misalnya ya. Tapi jangan minyak cengkeh dibuat masak ya. Beda ya, karena itu buat obat gosok ya. Nah, kemudian bumbu-bumbu ini bisa dalam bentuk butiran atau juga beberapa dihaluskan ya. Misalnya ini dikeringkan ya. Ini ada proses dijadikan bubuk ya. Jadi untuk kepraktisan bisa dibubukan baik itu bumbu kering maupun bumbu basah. Nah, lulusan jurusan gizi itu bisa membuat bumbu-bumbu yang sifatnya bubuk. Ini dikeringkan dengan oven apa ya Mas? Oven khusus pengering ya? Iya, oven khusus bukan pengering yang oven bikin buat tepung gitu. bukan oven yang buat Masak panggang. Masak panggang nanti akhirnya jadi gosong. Ini namanya pulo sari. Ya, pulo. Oh, yang di soto Banjar ya, Bu? Di soto biasanya. Banjar. Suka ya soto Banjar ya? Iya. Aromanya tajam. Nanti kita praktek soto Banjar nih. Ya. Bisa. Di Indonesia ada parade soto. Saya pernah membuat tulisan parade soto Indonesia. Karena kebetulan saya lama nulis di media ya. Saya pemotretan di majalah. Jadi saya akhirnya menelusuri Indonesia tuh sotonya tuh macam-macam. Ya, dari mulai Sumatera sampai Bali ada soto kecuali Irian. Irian nggak ada sotonya ya. Jadi ada parade soto. Dan setiap soto di daerah itu mempunyai khasnya masing-masing.
Jadi teman-teman gizi ini kenali resepnya, kenali khasnya daripada itu, sehingga nanti kalau disuruh menilai makanan, ini sotonya masih kurang pas, akan tahu. Oh, soto Banjar baunya ini, soto Jawa Timur baunya ini, dan seterusnya. Supaya masakan kita itu lebih lezat, khusus bumbu-bumbu kering nih, sebelum kita masak, itu persiapan masaknya disangrai. Ya. Disangrai itu digoreng tanpa minyak. Digoreng tanpa minyak. Terus bagaimana tuh tip-tipnya menyangrai? Apinya harus kecil, terus nyampe keluar minyak atsirinya. Yes, jadi ini namanya minyak atsiri ya. Sehingga aromanya keluar, menyangrainya pelan-pelan, sabar, hingga akan terasa harum. Nanti lebih harum dari ini. Nah, ini kan biasa sekarang. Nanti kalau disangrai akan lebih harum. Nah, kalau biasa masak, itu sebaiknya menyimpan bumbunya di dalam botol yang tertutup rapat dan sudah disangrai. Kenapa tertutup rapat? Karena bumbu-bumbu ini ya itu sangat menyerap udara lembab. Oleh karena itu dia harus dimasukkan di dalam botol dan disimpan di tempat yang kering dan tertutup rapat. Nah, ini nanti kalau terbuka seperti ini dia akan terjadi gumpalan ya, terjadi gumpalan. Ini karena dia bersifat higroskopis atau menyerap kelembapan udara yang ada di tempat penyimpanan. Gitu. Berarti harus ditutupnya rapat-rapat. Ditutup rapat, dan untuk mengurangi air dan mengeluarkan aroma, maka bumbu itu sebelum digunakan itu disangrai dulu. Kalau aduh saya nggak sempet ya beli bumbu yang udah jadi, ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang pencinta kuliner itu kalau mau dihaluskan posisinya sudah disangrai. Kalau mau disimpan dalam butiran posisinya sudah disangrai. Tayangan sebelumnya ada menimbang dan mengukur. Ini yang di